Denny Siregar membongkar, beda dengan SBY, Sri Mulyani dilindungi di era Jokowi demi kejar utang anak cendana 110,45 triliun rupiah, tapi dihalangi mahasiswa, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Beda ketika dia jadi Menteri Keuangan di zaman Jokowi ini. Jokowi melindungi dia secara politik, sehingga Bu Sri Mulyani lebih aman dalam menjalankan tugasnya yang berat dan bisa dibilang berbahaya itu. Apalagi ketika dia harus menagih hutang-hutang yang dulu dikeluarkan oleh pemerintah untuk menalangi bank-bank Indonesia yang terancam kolaps ketika krisis moneter di tahun 1998. Tentu kalau yang sudah prioritas adalah yang memang sudah jelas dan ada hak tagihnya yang kita lakukan saja. Itu semuanya prioritas karena kan sudah 20 tahun. Listnya banyak, Pak Mahfud tadi memutuskan tidak menyampaikan hari ini, tapi itu adalah nama-nama mereka pemilik bank yang waktu itu ditutup atau yang menghadapi persoalan yang mendapatkan dana BLBI, dan mereka yang memiliki utang di bank-bank tersebut, apakah itu bank BUMN yang kemudian menjadi bank Himbara saat itu atau bank-bank lainnya. Nah, dari sejarah panjang kasus BLBI ini, saya melihat sejak SBY menjabat sebagai presiden 2 periode, sepertinya tidak ada keseriusan SBY untuk menuntaskan kasus BLBI ini. Kenapa bisa begitu? Padahal bukankah waktu 10 tahun itu seharusnya sudah cukup untuk menuntaskan kasus BLBI ini? Agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ini kok diem aja gitu. Pemerintah tuh goblok. Kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun? Ya saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden 6 tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah. Beda dari SBY, di era Jokowi, Menku Sri Mulyani mendapat perlindungan ekstra demi kejar hutang 110,45 triliun rupiah obligor BLBI. Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas atau Satgas, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, terus mengejar aset obligor atau debitur untuk menyelesaikan utangnya pada negara. Total hutang yang harus dibayarkan puluhan obligor menyentuh angka hingga 110,45 triliun rupiah. Salah satu sosok yang berperan penting mengejar para debitur adalah Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani. Dilansir dari laman Voi, pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan, sejak bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menku Sri Mulyani tampil begitu galak dalam mengejar para pengutang ini. Berbeda di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana Sri Mulyani harus mengundurkan diri karena tekanan politik yang sangat besar dari elit soal BLBI ini. Denny Siregar mengatakan di laman akun YouTube-nya, mungkin karena di bawah Jokowi, Sri Mulyani merasa nyaman dan tidak mendapat tekanan politik untuk menjalankan kerjanya. Ia cerita kalau selama menjadi Menko di masa SBY sering mendapatkan tekanan dari para elit dan sepertinya ketika ditekan itu, Ibu Sri Mulyani tidak mendapatkan perlindungan dari Presiden. Secara politik, tegas Denny, jelas Jokowi melindungi Sri Mulyani agar lebih aman dalam medan tugas berat dan berbahaya. Apalagi urusan utang BLBI yang sudah 22 tahun tidak juga tuntas. Denny menerangkan bahwa kenapa berbahaya, karena mereka yang dulu dipinjami pemerintah itu sudah kaya raya. Bahkan ada yang punya partai segala. Ini membuat Ibu Sri Mulyani menjadi panglima perang yang ada di garis depan untuk mengembalikan uang sisa utang dengan jumlah 110 triliun rupiah. Salah satu yang dihadapi Sri Mulyani adalah Siti Hardianti Rukmana atau dikenal dengan Mbak Tutut, anak dari Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Tutut, kata Denny, mendapat dana BLBI lewat 3 perusahaannya dengan total pinjaman hampir 1 triliun rupiah. Selain Tutut, Tommy Soeharto juga tengah dikejar BLBI untuk utang BLBI dengan angka jauh lebih fantastis, yaitu 2,3 triliun rupiah. Denny mengatakan bahwa uang ini dulu dipinjam Tommy lewat bank, yaitu Bank Pesona Utama. Banknya saja sekarang sudah nggak ada, tapi utang tetap utang dan harus ditagih. Tommy harus bayar, dan dia sekarang sedang dikejar-kejar oleh Satgas BLBI untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena kasus ini sudah berjalan kurang lebih 22 tahun, maka dibutuhkan keberanian yang luar biasa besar untuk menagihnya
Dirinya mencium gerakan aksi demo belakangan ini berhubungan dengan kesepakatan elit menjatuhkan Jokowi. Jadi kita tahu kan kenapa Presiden Jokowi sering mendapatkan perlawanan dan hoaks merajalela. Ya, karena hanya pemerintah ini yang mampu membongkar borok-borok lama Orde Baru. Selagi Sri Mulyani masih jadi Menko, selagi Jokowi masih jadi Presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar. Kalau perlu, mereka dimiskinkan saja dan dikembalikan kekayaannya ke negara. Jadi, meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi untuk menggerogoti bangsa ini. Meski begitu, kita harus berdoa agar saat Jokowi nanti tak lagi menjabat, akan ada pengganti di pemerintahannya yang lebih baik dan bisa meneruskan ketegasan Jokowi memberantas para mafia yang menggarong negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Hayo lo, mau lengser KPK panggil Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi Formula E? OTW jeruji besi, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil ke KPK terkait Formula E. Anies telah menerima surat panggilan KPK. Iya betul, saya menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK pada hari Rabu tanggal 7 September pagi. Kata Anies, usai acara seremonial pemotongan mandiri kabel udara di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada hari Kamis 5 September 2022. Anies memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK. Ia mengatakan akan menjelaskan secara rinci kepada KPK terkait Formula E. Anies tidak menjelaskan terkait statusnya dalam pemeriksaan KPK pada hari Rabu mendatang. Anies hanya menyebutkan dirinya dipanggil untuk memberikan keterangan. Kabar terakhir mengenai kasus ini pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, pada hari Rabu 3 Agustus 2022. Dia menyebutkan penyelidikan perkara Formula E masih terus berlangsung. Namun, Karyoto enggan menjelaskan lebih rinci sejauh apa proses penyelidikan yang telah berlangsung. Adapun dalam perkara Formula E ini, KPK memiliki sejumlah alat bukti yang akan dianalisis untuk menentukan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya diberitakan, melansir dari tribunjakarta.com, bahwa KPK buka-bukaan tentang investigasinya terkait dugaan korupsi pada proyek Formula E Jakarta. Sejumlah aspek menjadi sorotan, terutama yang melibatkan pengambilan kebijakan tertinggi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam keterangan terbarunya, KPK menyinggung perkara uang komitmen atau uang muka perhelatan Formula E, yaitu sebesar 560 miliar rupiah. Selain itu, masa jabatan Gubernur Anies juga menjadi poin tersendiri bagi KPK. Bukan hanya penyidik KPK, para ahli juga dilibatkan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran pada perhelatan balap mobil listrik kelas dunia itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya menyoroti pencairan uang komitmen fee sebesar 560 miliar untuk gelaran Formula E selama 3 tahun ke depan. Padahal masa jabatan Anies sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta bakal berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 mendatang. Oleh karena itu, Anies berpotensi melanggar aturan lantaran menaikkan kontrak penyelenggaraan balap mobil listrik melebihi masa jabatannya. Tuh kan, dari awal perencanaan sampai ajang balap mobil Tamiya, gagasan Anies selalu syarat polemik. Apalagi dari semua hal terkait Formula E yang paling menonjol, tentunya soal komitmen fee yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar rupiah, hingga melanggar aturan lantaran menaikkan kontrak melebihi masa jabatan. Nah, berhubung nanti hari Rabu tanggal 7 September, Anies dipanggil KPK. Pasti Wan Abut ketar-ketir nih, mau lengser malah dipanggil KPK gegara kasus Formula E. Kira-kira bisa jawab nggak ya? Pertanyaan KPK, mana bukti bayar atau transfer ke pihak Formula E? Kenapa laporan pertanggungjawaban yang belum selesai pasca 2 bulan gelaran? Atau Anies bakal gelagapan kayak murid yang ketawa nyontek di dalam kelas? OTW jeruji besi nggak tuh si Abbas? Tapi nggak aneh sih ya kalau semisal Anies Baswedan CS bakal berkilah tentang polemik Formula E yang kian kentara. Pasalnya dari awal proyek ajang kebut itu memang selalu serba rahasia. Baik sponsor, bukti transfer Formula E, laporan penyelenggaraannya, atau bahkan hasil keuntungan maupun kerugiannya. Saat ini, Anies Baswedan tentu saja kian panik. Dan satu lagi, perhatikan saja
gara-gara Formula E yang kian meruncing ke hukum, beberapa partai politik yang biasanya getol bela Anies Baswedan sedikit menghindar. Mereka jelas tak mau kena imbas. Jika benar-benar Anies Baswedan dada-dada gunakan seragam orange khas tahanan KPK. Apa iya partai politik mendukung sosok yang kesandung hukum? Jika tak ingin meninggalkan konstituen atau masyarakat di Indonesia pada tahun 2024 nanti. Tapi, bukankah 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta membela Anies? Mereka bukan orang-orang penentu arah dukungan politik skala nasional. By the way, apa kabar para deklarator Anies Baswedan yang menggadang-gadang jadi calon presiden? Tiarap atau masih tetap semangat nih?